Pagi menjelang siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di tanggal 28 Januari, saya lagi ada di base camp saya di Somai Wondes, teman-teman. Ini saya lagi ngelapak, lagi ngurusin orderan karena ada orderan dari Jimbaran Bali ya. Alhamdulillah ada pesanan kiriman ke Bali melalui Tokopedia. Jadi Alhamdulillah Somai Wondes masih bisa bergerak 1212, ada ke Bali, terus ada tadi pengiriman ke Tomang, Jakarta Barat, ke Pondokopi, ke Tangerang hari ini ya. Dan nggak tahu nanti apakah masih akan ada orderan lanjutan. Walau alam, lagi kembalikan ke Allah aja. Dan lagi-lagi kembali ke TikTok affiliate teman-teman. Sorry kemarin aku nggak upload karena ternyata kemarin saya hektik sekali dari pagi. Apa ini? Saya live. Wah iya, jadi ingat saya kemarin live, ternyata lama nge-live terus lanjut ngonten sampai YouTube saya ketinggalan belum upload. Tapi cerita sedikit mengenai live tadi, saya juga selesai live lagi. Pagi-pagi saya live jualan, alhamdulillah ternyata mulai ada closing, guys. Ya, cerita-cerita saya mulai saya tadi live jam setengah enaman gitu. Tiba-tiba langsung jebret-jebret tuh, ada dari Surabaya, dari mana tadi closing. Alhamdulillah. Jadi keren sekali kalau dia di live itu terjadi penjualan. Wah, jauh sekali ya. Ya, itulah perjalanan kali ini teman-teman. Saya lagi journey, coba testing live, tapi belum bisa konsisten kalau live ya. Kalau kontennya tetap tak usahakan untuk belajar konsisten itu teman-teman. Jadi ternyata live pun juga bisa menghasilkan. Wah, saya sudah mulai sadar nih gitu kan. Karena memang mimpi saya, cita-cita saya adalah bikin live dan nanti bisa kolaborasi sama host-host gitu ya. Bisa membayar teman-teman untuk jadi host. Teman-teman admin untuk jadi host gitu ya. Tapi terus gimana caranya? Nah, salah satunya sepertinya harus mencari produk winning yang bisa laku, bisa dijual untuk di live kan. Itu trik supaya Rami dan saya juga mulai live tanpa keranjang kuning. Tadi saya juga live tanpa keranjang kuning itu bisa sampai jam ini tadi, jadi baru selesai nih, barusan saya ngobrol sama dari Manado. Terus dari mana tadi ya? Saya barusan ngomong ketemu lagi orang lama, kenalan lama tadi Pak siapa tadi saya lupa, dari Lembah Ciparai. Beliau pengelola villa, saya dulu pernah nginep di Lembah Ciparai, bisa menyambungkan cerita. Bahkan tadi ada teman kampung yang tiba-tiba nongol, ya mungkin kalau beliau nggak paham tentang affiliate, tapi saya undang aja ngobrol sebentar gitu. Jadi teman-teman, ternyata TikTok live itu ada juga manfaatnya loh. Jadi bisa juga di testing teman-teman. Kemarin saya ngobrol banyak bareng Pak Budi BR teman-teman. Kalau yang mungkin paham, beliau salah satu senior kita yang sudah berhasil. Beliau kemarin update informasi menceritakan bahwa penghasilannya itu dalam sebulan GMV-nya 600-an juta. Galu-galan, konten apa adanya, konten tanpa musik, konten background sawah, background sarung. Wah, pokoknya seru deh, apa adanya. Dan satu yang tak atensi, bikin konten yang bisa kontroversi. Misalkan kontroversi kadang-kadang, saya satu akun saya yang tentang TikTok, tentang tikus, itu kan komentarnya negatif mulu teman-teman. Dan katanya saya ngobrol juga sama Mas Doni, kemarin saya juga live juga sama Mas Doni, sama beliau berdua, bertiga malah. Itu seru-seru banget ngobrol sama Mas Doni yang ngulik-ngulik, saya yang cuman narik-narik gitu kan. Wah, akhirnya kebuka banyak hal gitu yang bisa dipelajari dari Pak Budi BR. Beliau gila, banyak banget yang ternyata FYP sampai jutaan, pantes. Padahal beliau itu baru 3 bulan teman katanya. Gila, saya 7 bulan, 8 bulan belum bisa ngapa-ngapain, belum ngerti. Beliau 3 bulan sudah 600 juta. Tapi followernya sekarang sudah 35.000. Pertama saya dulu dengar bahwa beliau itu untuk nyari follower itu caranya adalah iklan view seminggu 4 kali. 15.000 aja. Dikonsistenin selama seminggu terus, lama-lama followernya tembus 1.000, 10.000, ada 10.000 udah naik. Jadi salah satu contohnya aja video-video yang bagus tuh gini. Jadi pertama tembus ke 100 ribuan. Kalau udah 100 ribu ya stuck, tapi kalau udah 100 ribu bisa naik lagi ke 200 ribu itu untuk 1 jutanya tuh cepet katanya. Jadi ada berapa tahapan gimana caranya kita bisa bikin video yang menuju ke 100 ribu, terus menuju ke 200 ribu, menuju ke 1 juta, kayak gitu. Itu cerita beliau. Tapi yang sangat saya atensi adalah gimana caranya video konten apa adanya, background apa adanya, tanpa musik. Beliau sekarang nggak musik, kenapa? Karena ada beberapa konten beliau yang viral, yang FYP, ternyata di mute. Nah, katroknya di TikTok affiliate ini, ya, di TikTok affiliate itu nggak bisa ini teman-teman ya, nggak bisa nggak bisa diganti suaranya. Kalau diganti suara ke suara aslinya hilang. Nah itu kelemahannya di TikTok ya. Jadi apabila udah di mute
mau diganti music ya udah sama sih di YouTube sama ya. Kalau diganti musik suara aslinya tahu saya kayaknya hilang juga. Nah itu teman-teman ya. Terus konsistensi, semangat terus dan alhamdulillah saya lumayan agak wow. Pada saat tadi live terus tiba-tiba ada yang closing, kok bisa ya? Tapi beberapa yang saya lakukan juga live tanpa kerekun ya, karena ternyata live tanpa kerekun itu gunanya juga pertama bisa nambah teman, bisa ngobrol, bisa datangin para suhu senior, bisa belajar. Saya beberapa kali nongol suhu senior dan saya bisa belajar dari sana. Bisa mereka datang ke akun kita aja udah wow, istimewa teman. Karena biasanya gitu ya, mereka datang itu membawa masa teman-teman. Bisa jadi orang-orang followernya beliau akan ngepoin lah akun-akun kita. Itu harapannya. Jadi terjadi engagement. Terus lagi-lagi ke konten yang FYP saya yang banyak komentar negatif itu ternyata emang berhubungan dengan tikus, racun tikus memang kayak gitu. Negatifnya luar biasa istimewa gitu ya teman-teman. Tapi nggak usah takut kalau kata Pak Budi itu hajar, jawab aja. Jawab aja. Kalau orang negatif kita jawab dengan apa, ujung-ujungnya suruh beli terus aja. Karena di situ terjadi engagement atau ada yang komen, ada yang like segala macam gitu. Jadi komentar negatif gak usah takut teman-teman. Gak usah takut, bukan berarti kita ngelak, tidak juga. Tapi memang begitulah TikTok gitu. Saya juga, wow, begitu ya ternyata permainan. Iya, gak apa-apa. Justru semakin kontroversi, akun kita semakin naik view-nya gitu. Jadi kemungkinan bisa terjadi FYP berlipat-lipat, bahkan penjualan juga berlipat-lipat. Dan saya juga dapat ini ya, cerita dari beliau, ada salah satu video di beliau yang sampai 15 juta. Ternyata sama sellernya diturunkan guys. Komisinya. Beliau sampai komplain-komplain ternyata alasannya itu ya karena buat ngiklanin lah segala macam. Terus akhirnya triknya beliau apa? Dia jualan produk yang sama, diarahkan ke tempat lain. Ke seller lain. Wadidaw. Tapi juga kadang perlu juga kayak kemarin saya, produk saya yang FYP, itu kan barangnya sold out. Kan waduh pening tuh langsung, kok penjualan saya drop banget nih. Yang tadinya running, saya dari jualan apapun, itu salah satu produk yang terus running. Karena ternyata FYP. Dan ternyata saat stoknya kosong langsung turun teman-teman. Nah itu bisa juga diakalin kita ketikin konten tapi arahkan ke seller lain. Nah itu juga. Jadi teman-teman itu caranya Tuhan membagi rezeki juga ini ya. Nah itu cerita saya pagi ini teman-teman siang ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah follow, yang sudah subscribe, like dan komen gitu ya. Terus ada beberapa komen yang tadi storybook katanya ada yang komen ini keluhan yang sama teman-teman ikut storybook. Tapi keluhan yang mana saya nggak begitu atensi lah. Intinya apapun itu gaskan aja, yang bisa live, yang bisa konten-konten, yang penting istiqomain ya. Ya kalau nggak bisa live kontennya bisa live kayak gitu dibolak-balik aja. Dan semoga kita semua lancar. Dan teman-teman yang masih baru TikTok affiliate, ayo gaskan aja. Kita nggak tahu cara yang seperti apa, siapa kita nggak tahu, bisa FYP, bisa meledak kapan waktu, nggak peduli kita siapa. Lagi-lagi sang penentu rezeki Tuhan semesta ya. Dan selamat berlibur yang teman-teman yang baru berlibur, semoga bisa menikmati dan jangan lupa belanja di akun CT. Dan teman-teman yang terus berani komentar, memberikan like, terima kasih banyak. Semoga teman-teman yang di sini juga makin betah, terus bisa saling berbagi. Kita semoga bisa maju berjamaah lewat TikTok affiliate salah satunya. Dan teman-teman juga yang mau YouTube, monggo silahkan. Siapa tahu juga kita bisa saling menebar manfaat, bisa saling menyenggolkan, bisa saling menyetrumkan energi positif untuk terus belajar TikTok affiliate, YouTube, pokoknya konten kreator, apapun itu. Karena salah satu hal yang saya dengarkan, salah satu sumber kekayaan dari di 2025 sampai ke sana, salah satunya apa? Digital era inilah. Jadi konten kreator, jadi macam-macamnya pokoknya di era digital ini kita mau tidak mau salah satunya dengan ya ini digital inilah kita bisa menjemput jalur rezeki ya. Moga-moga membawa keberkahan, kebaikan, kesehatan dan tentunya tetap berpikir positif apapun yang terjadi. Jangan stres, jangan marah-marah, tetap happy, tetap smile. Karena apa? Karena rezeki duit tidak suka ke hal-hal yang negatif, marah, sepi, emosi, duit menjauh. Makanya kita berusaha untuk gimana caranya, apapun yang terjadi kita terus bikin supaya happy, bahagia dengan cara bersyukur, dengan olahraga, pola makan, pola tidur, dan pola-pola kebaikan yang lainnya. Yuk, saya bukan guru, saya bukan seorang mentor, saya adalah orang yang apa adanya yang saya ceritakan, yang saya alami sehari-hari. Jadi kalau ada manfaatnya bisa diambil, kalau ada keburukan buang aja ke laut, boleh dikasih masukan, asal masukan untuk kebaikan. Tapi kalau masukan untuk menjatuhkan, ya pokoknya hal negatif nggak usah, daripada nanti cuman saya abaikan saja ya. Tapi kalau untuk kebaikan insya Allah kita membawa manfaat berjamaah. Amin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Upload terus, konsisten terus teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.